Nah, ini mengulang-ulang bacaan ya, mengulang-ulang bacaan ini untuk apa? Ilmu 1 juta kali ya, tetap nggak akan berilmu ya. Mau diulang-ulang ilmu 1 juta kali ya, tetap nggak akan berilmu ya. Coba kita pikirkan, berpikirlah, mengulang-ulang bacaan 1 juta kali ya, tetap tidak akan membuat kita bisa membaca ya. Nah, maka bacalah. Aku tidak bisa membaca. Bacalah. Nggak tahu apa yang harus dibaca. Bacalah. Nggak tahu caranya. Gimana caranya membaca? Nah, ini. Berpikirlah. Nggak bisa mikir. Ini dia. Mikir juga nggak bisa. Mengulang-ulang bacaan ya kan, pengennya supaya paham ya. Ya paham ya 1 juta kali ya, tetap tidak akan paham ya. Karena pahamnya itu ya, paham yang diucapkannya aja, dia pahamnya ya paham itu aja. Meski paham-pahamnya itu nggak dipahami ya. Meski nggak dipahami ya diucapkan terus, ya paham ya paham. Ya tetap tidak paham ya. Nah, itu nasib. ya nasib ya, itulah. Maka yang mau berpikir, berpikirlah. Sesungguhnya ayat-ayatnya itu diperuntukkan bagi manusia ya, manusia yang berpikir. Nah, maka akan ditunjukkan bukti-bukti di segenap ufuk dan pada diri sendiri ya, di segenap ufuk dan pada diri sendiri, yaitu petunjuk-petunjuk bagi yang mau berpikir. Nah, ini berpikir ini gimana? Jangan-jangan berpikir juga nggak bisa ya kan, repot kan. Manusia bisa mikir kan, harusnya kan begitu. Makhluk yang berpikir kan gitu. Ya, apakah
seluruh hidup kita ini adalah hasil dari pemikiran orang lain. Apakah seluruh keputusan-keputusan kita ini adalah hasil dari perintah dan pendapat orang lain? Kan gitu ya. Makanya berpikirlah jika mau berpikir ya. Tapi bagi yang nggak mau berpikir ya biarlah, sudah ada pikirannya sendiri-sendiri. Nah, semoga kita semua dianugerahi pikiran yang sehat. Nah, ini dialah, berpikirlah. Nah, ini mengulang-ulang bacaan. Ngapa perlu diulang-ulang ya? Kan gitu. Nah, itu kan untuk memantapkan ya, untuk menanamkan ya, apa yang ditanam ya. Kalau nggak paham ya, menanam yang tidak dipahami ya, menanam yang tidak dipahami ya. Jadi hasilnya ketidakpahaman ya. Makanya ada ungkapan bayi lahir karena desakan, kemudian dewasa dengan mengikuti kawan. Ketika kanak-kanak bicara dengan anak-anak, ketika tua berbicara dengan orang tua ya, mereka ini membicarakan makna-makna yang sunyi hampa, yang hakikatnya sendiri tidak mereka ketahui. Nah, inilah ya, ngomong terus, jadi diucapkan terus ya, tapi ya tetap nggak paham ya. Ya paham, ya paham, ya paham, ya paham, ya tetap tidak paham. Maka berpikirlah, berpikirlah jika mau berpikir. Tapi bagi yang nggak mau berpikir ya biarlah, sudah ada pikirannya sendiri-sendiri. Nah, semoga kita dianugerahi pikiran yang sehat. Ada orang yang bilang bacaan yang dibaca itu untuk menuntun hati ya. Jadi yang dibaca ini untuk menuntun hati ya, padahal hati yang terdalam itulah pemilik sabda ya, yang menuntun segala perbuatan, keputusan ya, ucapan ya kan, dituntun hati harusnya, bukan ucapan menuntun hati. Gimana itu ya? Hati yang terdalam menuntun segala perbuatan, ucapan, keputusan berbekal akal sehat. Kan gitu ya. Bacalah apa yang dibaca, pahamilah ya. Bacalah itu bukan
membaca majalah ya, komik, baca koran, baca buku-buku dan sebagainya, itu bukan ya. Bacalah itu ya, belajar menyimak apa yang diucapkan hati nurani ya. Hati nuranimu ini berkata apa ya kan, dengarkan, simaklah. Jadi ya belajar diam ya, belajar diam, disimak. Jika sudah cukup disimak, lalu ikutilah. Ya itulah, bacalah ya. Makanya jangan terburu-buru menggerakkan lidahmu untuk menghafal. Simaklah dengan seksama. Jika sudah selesai dibacakan, maka ikutilah. Kan gitu. Jangan terburu-buru menggerakkan lidahmu untuk menghafal ya. Untuk membaca karena hendak menghafalkannya, jangan gitu. Itu disimak, simak baik-baik, lalu ikutilah bacaannya, maka bacalah. Nah, jika tidak mengikuti nurani ya lama-lama nuraninya tertutup ya, tertutup ya, karena lebih memilih yang lain-lain ya, yang di luar diri kita sendiri. Misalnya ngikutin kata orang ya, ngikutin apalah yang bukan dari nurani sendiri, itu lama-lama nuraninya tertutup, yaitu yang disebut ya menduakan ya, menduakan. Itu makanya menduakan itu tindakan yang sulit untuk diterima ya, untuk diterima diri sendiri. Untuk kadang kita terpaksa begini akan itu akibat dari diri sendiri yang nggak terima ya, nggak terima, tapi tetap dilakukan, tetap dilakukan ya. Tapi meski tidak diikuti ya, hati nurani itu ya tetap mengingatkan ya, sebenarnya tetap menyampaikan sabda ya, tetap menyampaikan pesan, nasihat, kata-kata, sabda ya. Makanya itu nurani, hati yang suci ya. Suci itu apa itu ya? Kalau suci itu fisik ya. Kalau fisik ya tetap bisa kotor ya, dia meskipun berbentuk papan ya, lontar, mau papan mau lontar, buku-buku, kulit binatang ya, tetap bisa kotor ya. Namanya fisik, tetap bisa kotor, bisa hilang, bisa rusak. Ya, nurani itu kan ya suci. Nah itu nanti kapan boleh kita bahas suci itu apa, suci sebenarnya yang dimaksud suci itu apa.
kapan-kapan aja. Ini mengulang-ulang bacaan ya. Ilmu ya 1 juta kali ya tetap nggak akan berilmu ya. Jadi mengulang-ulang bacaan itu ya, menyebut itu kan mendownload ya. Mendownload apa? Yang didownload itu apa ya? Yang disebut-sebut itulah, yang disebut-sebut itu ya yang didownload. Apakah yang disifati ya, yang disifati, yang didownload itu tercermin dalam dirinya apa enggak ya kan? Disebut-sebut ya, tapi enggak tercermin dalam dirinya ya kan, namanya downloadannya gagal ya, enggak terdownload ya. Makanya renungkanlah apa yang disebut-sebut itu, direnungkan baik-baik ya, supaya hasil downloadannya juga baik ya. Jangan sampai salah download. Nah, nanti kalau salah klik, nah itu nanti yang muncul iklan ya, virus ya, malware apalah ya. Makanya berpikirlah sambil duduk, berdiri sambil berbaring, sambil jongkok lah apalah ya. Berpikirlah jika mau berpikir. Nah, tapi bagi yang tidak mau berpikir ya biarlah, sudah ada pikirannya sendiri-sendiri. Semoga kita dianugerahi pikiran yang sehat. Renungkanlah ya, renungkanlah jika mau merenung. Tapi bagi yang tidak mau merenung ya biarlah, sudah ada renungannya sendiri-sendiri ya. Resapilah jika mau meresapi ya. Tapi bagi yang tidak mau meresapi ya biarlah, sudah ada resapannya sendiri-sendiri ya. Nah, semoga kita semua dianugerahi resapan yang sehat. Nah, makanya mintalah pendapat dari diri sendiri ya, diri sendiri, dari Maha Guru yang terdalam itu tadilah. Dia akan menjelaskan kebijaksanaannya yang dibacakan kepadamu sendiri ya. Bacalah ya. Kalau bacaan itu kalau dari Maha Guru ya, dari guru yang terdalam ya, dari guru yang terdalam ya, pasti yang dibaca itu dipahami kan. Kalau dari luar-luar itu apa ya dipahami, bisa enggak, bisa kan, bisa mungkin aja ya, mungkin tidak, banyak enggaknya biasanya. Kalau dari luar-luar itu meski dibaca 1 juta kali ya tetap tidak akan paham ya. Ya paham 1 juta kali nggak akan paham ya. Makanya ada kosong, ada isi. Kalau hanya yang kosong-kosong aja ya, hanya kosong-kosong aja ya yang dituju ya,
dapatnya ya kosong ya, dapatnya ya kosong itulah. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas kupas gimana kosong gimana isi ya. Karena dalam pengabdian itu ada disebut rasa-rasa. Nah, sementara ini dulu biar enggak kepanjangan ya, sedikit-sedikit yang penting bisa nyangkut, bisa masuk, enggak kepenuhan. Nah, semoga bisa diambil manfaatnya. Dah, salam rayu.